Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membuat suatu video tentang konseling kelompok. Tugas ini diselesaikan untuk mata kuliah BK kelompok yang diampu oleh dosen Ibu Suciani Latif, SPD MPD. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ram Pratama dan ini teman-teman saya. Saya Anissa Widiani. Saya Hilda Siti Ramadhani. Saya Fadila Salsabila. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu video, mari kita langsung ke proses konseling kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Nah, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat walaupun terhalang layar laptop ataupun layar handphone. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas waktu yang kalian luangkan untuk bergabung di Zoom hari ini. Nah, baiklah, sebelum kita memulai kegiatan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang bersedia memimpin doa? Saya, Bu. Nah, silakan Arama. Nah, baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, nah, pada pertemuan hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Ada yang pernah mendengar dan dapat menjelaskan kepada Ibu apa itu konseling kelompok? Bagaimana, Nak? Iya, Bu. Saya, Bu. Kalau konseling kelompok itu sudah pernah dengar, Bu. Tapi mengenai artinya itu saya belum tahu. Nah, baik Ibu jelaskan ya. Nah, konseling kelompok itu hampir sama dengan bimbingan kelompok. Jadi konseling kelompok adalah salah satu kegiatan yang ada di dalam bimbingan dan konseling, yang mana di dalamnya itu terdapat pemimpin kelompok, anggota kelompok. Nah, di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok kalian. Nah, dan kalian ini sebagai anggotanya. Nah, di dalam konseling kelompok ini nanti kita akan membahas mengenai permasalahan yang kalian alami. Jadi, kalian masing-masing ini diharapkan untuk menyampaikan permasalahan yang saat ini kalian alami. Seperti contoh, Ibu mengalami misalnya sebagai siswa ya, Ibu mengalami masalah dalam bidang belajar. Nah, tujuan konseling kelompok ini untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam bersosialisasi dengan teman, meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi, meningkatkan kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat, menambah wawasan dan pengetahuan kalian, dan mampu memecahkan suatu permasalahan yang kalian alami. Nah, sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Masalah yang akan kita bahas yaitu masalah pribadi, Bu. Nah, iya Nak, masalah pribadi, yaitu masalah yang dialami oleh masing-masing dari kalian ini, peserta kelompok ya. Nah, sudah paham Nak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Ibu. Tidak, Bu. Tidak. Nah, ada lagi yang Ibu ingin sampaikan. Nah, di dalam kegiatan konseling kelompok ini ada beberapa asas yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama itu asas kerahasiaan, yaitu kalian diharapkan bisa menjaga kerahasiaan mengenai apa yang kita bahas dalam kegiatan hari ini. Jangan sampai orang lain tahu atau pihak luar mengetahui apa yang kita bahas hari ini. Yang kedua yaitu asas keterbukaan. Nah, yaitu kalian diharapkan mampu secara terbuka menyampaikan permasalahan, pendapat, ide-ide, pertanyaan-pertanyaan, ataupun hal-hal yang terkait dengan permasalahan yang kita bahas. Nah, yang ketiga yaitu asas kegiatan, yaitu kalian diharapkan mampu secara aktif mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Yang keempat ini adalah asas kenormatifan, yaitu pada saat kegiatan ini berlangsung, kalian diharapkan tidak diperbolehkan untuk membuat forum dalam forum. Apabila ada teman yang sedang menyampaikan pendapatnya, kalian tidak diperbolehkan untuk memotong pembicaraan sebelum kalian dipersilahkan. Apabila kalian berpendapat, silakan ajukan diri dengan mengangkat tangan ataupun meng-unmute mic kalian dan mengajukan diri.
dan juga tidak diperbolehkan untuk keluar masuk Zoom meeting ini ya. Jadi bagaimana? Apakah kalian sudah sepakat mengenai asas-asas yang Ibu sampaikan tadi? Sepakat, Ibu. Nah, jadi sebagai sebuah prosedur, karena kegiatan ini memiliki prosedur, kegiatan ini akan dilakukan selama kurang lebih 45 menit. Jadi Ibu harap kalian berperan aktif dalam kegiatan ini ya. Iya, Bu. Kami akan berusaha berperan Ya, Bu. aktif, Bu. Ya, Nah, Bu, siap. baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah kenal dengan Ibu? Belum, Ibu. Oh, Belum kenal, Bu. kalau di antara kalian sudah saling kenal? Ada yang sudah, ada yang belum, Baik, Bu. Nah, baik, kalau begitu sebaiknya Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu dulu ya. Nah, perkenalkan, nama Ibu Siti Safar Rehfa Saleh, bisa dipanggil dengan Ibu Iva. Nah, selanjutnya kalian memperkenalkan diri, mulai dari nama panggilan, serta asal kelas kalian. Nah, baik, silakan dimulai dari Rama dulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ram Pratama. Bisa dipanggil Rama. Saya dari kelas 72. Perkenalkan, nama saya Fadila Salsabila dari kelas 75. Biasa dipanggil Dila, Bu. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Hilda Suci Ramadhani, biasa dipanggil Hilda dari kelas 73, Bu. Perkenalkan, nama saya Anissa Widiani dari kelas 72. Biasa dipanggil Dini, Bu. Oke, karena semuanya sudah memperkenalkan diri, jadi apakah kalian sudah saling mengenal? Sudah, Ibu. Nah, karena kalian sudah saling mengenal, bagaimana kalau sekarang kita bermain lanjutkan peribahasa? Nah, jadi dalam permainan ini kalian akan diminta untuk menyambung peribahasa yang Ibu berikan. Nah, contoh ya, ketika Ibu bilang malu bertanya, nah, kalian akan menyambung sesat di jalan. Masing-masing dari kalian ini akan mendapat giliran untuk menyambung peribahasa yang Ibu berikan. Dimulai dari Rama, Dini, Hilda, lalu Dila. Nah, kalian harus menjawab dengan cepat ya. Apakah kalian sudah siap? Siap. Siap, Bu, siap. Oke, kalian harus fokus ya. Baik, pertama Rama. Kalian fokus. Pertama Rama ya. Air beriak. Tanda tak dalam. Nah, sekarang Dila. Tong kosong. Nyaring bunyinya. Nah, Hilda ya. Bagai air. Di daun talas, Bu. Nah, sekarang Dini ya. Terakhir. Hemat pangkal kaya. Rajin pangkal pandai. Bagus sekali ya. Kalian sudah paham. Nah, bagaimana permainan tadi? Seru, Bu, seru. Jadi tidak ngantuk, Bu. Bisa melatih konsentrasi juga, Bu. Nah, bagus ya anak-anak. Sekarang mari kita lanjutkan kegiatan kita. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, masing-masing dari kalian ini akan mengemukakan masalah yang kalian alami. Nah, lalu kita akan membahasnya dan mencari jalan keluarnya bersama-sama. Nah, apakah kalian sudah siap untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya? Siap, Bu. Nah, nanti akan kita sepakati masalah siapa yang terlebih dahulu kita bahas. Yang mana permasalahan itu benar-benar harus diselesaikan dengan segera dan mendesak. Nah, sudah bisa Ibu mulai? Bisa, Bu. Nah, kalau begitu siapa yang mau menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Silahkan ajukan tangannya. Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Ya, ya, Bu. Jadi permasalahan saya, Bu, saya merasa saat ini saya salah dalam memilih teman bergaul saya, Bu. Jadi Nadila ini merasa saat ini telah salah dalam memilih teman bergaul. Iya, betul sekali, Bu. Nah, mengapa Nadila ini merasa bahwa saat ini sudah salah dalam memilih teman bergaul? Begini, Bu, saya merasa teman-teman saya saat ini memberikan pengaruh yang buruk terhadap saya, Bu. Saat saya mulai mengenal, merasa saya tidak bisa mengatur waktu belajar saya, Bu. Karena kami sering kali menghabiskan waktu di kafe hanya untuk pada nongki, bahkan sampai larut malam, Bu, sehingga saya tidak cepat
untuk mengerjakan tugas saya, Bu. Nah, Ibu sudah bisa memahami permasalahan yang kamu rasakan saat ini. Selanjutnya, Ibu ingin mendengar masalah dari Narama. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi masalah saya itu, saya merasa kalau saya itu tidak bisa merasa bebas Bu untuk berbicara depan umum. Seperti menyampaikan pendapat atau sekedar melakukan presentasi depan kelas Bu. Jadi Narama ini merasa bahwa kepercayaan diri Narama kurang, apalagi saat berbicara di depan umum, seperti itu. Iya betul Bu. Nah, apa yang menyebabkan kamu merasa tidak percaya diri dalam berbicara di depan umum ini, Nak? Saya merasa takut banget Bu saat berpendapat. Nah, pendapat saya itu takut banget kalau yang saya sampaikan itu disanggah Bu sama teman-teman. Sehingga saya hanya akan memilih diam saja walaupun di kepala saya itu udah banyak banget pendapat yang ingin saya sampaikan. Saya hanya akan menyampaikan pendapat saya itu jika dipersilakan secara langsung oleh guru atau teman-teman saya Bu tanpa harus mengajukan diri saya Bu. Nah, iya, Nak ya. Ibu sudah paham dan mengerti apa yang kamu rasakan saat ini. Nah, itu bukan suatu perkara yang mudah untuk dijalani memang. Nah, selanjutnya siapa lagi yang ingin menyampaikan permasalahannya? Ibu silakan. Ya, saya Bu. Ya. Ya, jadi begini Bu, permasalahan saya itu hampir mirip dengan permasalahan saudara Dila tadi. Namun bedanya Bu, saya tidak merasa saya salah dalam memilih teman saya. Tapi saya tidak bisa untuk menentukan pilihan saya sendiri, terutama dalam pembelajaran saya. Saya akan tergantung dengan apa yang menjadi pilihan teman saya, Bu. Walaupun saya tahu bahwa pilihan teman saya itu sangat berbeda dengan kemampuan yang saya miliki, Bu. Namun saya akan tetap mengikuti pilihan teman saya itu. Jadi Nahilda ini merasa bahwa kamu tidak bisa mandiri ya dalam menentukan pilihan kamu sendiri. Kamu cenderung ikut-ikutan dengan pilihan teman kamu. Nah, seperti itu, Nak. Iya, Ibu, betul sekali. Nah, sebelum kita lanjut, teman kalian ini Dila memiliki urusan mendadak, jadi kita lanjutkan hanya bertiga, Rama, Dini, dengan Hilda saja ya. Ya Bu. Nah, kita lanjutkan dalam hal apa kamu merasa tidak bisa mengambil keputusan atau pilihan sendiri dan memilih untuk tidak mengikuti pilihan teman kamu ini, Hilda? Nah, begini Bu, saya selalu mengikuti teman saya itu dalam hal mengerjakan tugas Bu. Walaupun saya telah mencoba untuk mengerjakan tugas saya sendiri, namun jika saya melihat jawaban dari teman saya tidak bisa menahan diri saya untuk tetap mempertahankan pendapat atau jawaban saya, Bu. Saya pasti akan mengikuti jawaban dari teman saya itu. Itu sesuatu yang cukup mengganggu ya, Nak. Ibu sudah bisa merasakan bagaimana perasaanmu saat ini. Nah, selanjutnya Ibu ingin mendengar permasalahan yang dialami oleh Nak Dini. Ya, silakan Nak Dini. Iya Bu, begini Bu, saya merasa selalu curiga dengan orang-orang yang ada di sekitar saya Bu, terutama dengan orang-orang yang baru saya kenal, bahkan orang-orang yang sudah saya kenal sekalipun Bu. Jadi kamu merasa selalu berpikiran negatif terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, begitulah Dini. Iya benar begitu Bu. Nah, di saat-saat apa saja kamu merasa curiga atau berpikir negatif terhadap orang lain yang ada di sekitarmu ini, Nak? Saya merasa curiga di saat orang-orang yang ada di sekitar saya Bu berbuat baik kepada saya. Saya curiga kalau perbuatan baiknya itu nanti akan meminta balasan kebaikan juga dari saya. Saya curiga kalau dia melakukan itu tidak ikhlas Bu, sehingga saya merasa tidak nyaman jika ada orang yang berbuat baik kepada saya Bu. Nah, Ibu sudah paham dan mengerti apa yang kamu alami saat ini. Nah, Ibu sudah mendengar setiap permasalahan yang kalian alami satu persatu ya. Nah, setiap orang ini memiliki masalah yang berbeda. Ram yang bermasalah pada kepercayaan dirinya, Dila yang bermasalah dalam memilih temannya, Hilda yang bermasalah pada pengambilan keputusan, Dini yang bermasalah dengan pikiran negatifnya terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Nah, menurut kalian ini dari 4 permasalahan ini, masalah apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Silakan Ibu ingin dengar pendapat kalian. Kalau menurut saya Bu, permasalahannya Dini Bu. Iya Bu, saya juga sepakat itu Bu, permasalahannya Dini Bu, yang kita selesaikan terlebih dahulu.
Nah, mengapa kalian bisa bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Dini ini terlebih dahulu? Saya merasa Bu bahwa ini adalah masalah yang serius karena menyangkut persepsi atau pandangan kita Bu terhadap orang lain. Nah, sepertinya juga kita ketahui, kita telah membangun persepsi atau pandangan yang negatif terhadap sesuatu, pasti kita akan merasa sangat terganggu jika berada dekat dengan hal tersebut, Bu. Nah, iya Bu, memiliki pikiran yang negatif terhadap orang lain, walaupun orang lain itu berbuat baik kepada kita, akan sangat mempengaruhi kita dalam membangun hubungan dengan orang lain, Bu. Kita akan memberikan batasan-batasan antara diri kita dan orang lain tersebut. Itu juga bisa mengakibatkan kita tidak bisa memiliki teman, karena kecurigaan-kecurigaan yang ada pada diri kita, Bu, terhadap orang tersebut. Nah, baik sekali, Nak ya. Ibu sangat senang karena kalian sudah menentukan dan melihat permasalahan ini cukup serius dan harus diberikan penanganan segera. Iya, pendapat kalian ini sangat benar. Jika kita memiliki pikiran negatif dengan memandang orang lain sebagai seseorang yang memiliki niat jahat kepada kita, ingin mendapatkan keuntungan dari sikap kita, nah membuat kita ini akan menjauhi orang itu karena merasa terganggu. Nah, pikiran negatif ini dan kecurigaan kita terhadap orang lain semakin tidak terkontrol ini membuat kita menjauhi orang-orang yang akhirnya kita akan merasa takut untuk berinteraksi dengan mereka dan akan kehilangan teman-teman kita ini. Nah, jadi bisa Ibu simpulkan bahwa pertemuan kita ini sepakat untuk membahas masalah Dini, yaitu mengenai pikiran negatif dan kecurigaan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, bagaimana anak-anak? Benar begitu? Iya, Ibu. Ya, Bu. Betul, Bu. Nah, baik, karena kita sudah sepakat untuk membahas permasalahan dari Dini, bahwa dia sering berpikiran negatif dan curiga dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bisa Nak Dini ceritakan bagaimana permasalahan itu terhadap teman-teman? Ya Ibu, jadi begini, ada beberapa orang yang saya temui hampir semuanya melakukan hal itu kepada saya Bu. Mereka awalnya membantu saya untuk setiap masalah yang saya hadapi, baik itu masalah di sekolah, di rumah, bahkan sampai pada masalah asmara saya Bu. Mereka ini selalu saja ada untuk membantu saya keluar dari permasalahan saya. Walaupun saya tidak memintanya Bu, mereka semua sangat respect kepada saya. Saya tipikal orang-orang yang agak cuek dengan masalah yang saya hadapi oleh orang lain. Jika masalah itu saya anggap tidak perlu untuk saya terlibat di dalamnya, saya akan berusaha untuk tidak ikut campur. Nah, karena sikap saya yang cuek ini membuat orang-orang yang pernah membantu saya ini menganggap saya orang yang tidak tahu bagaimana cara berterima kasih, Bu. Nah, dari situ saya sudah mulai membangun pikiran negatif dan kecurigaan terhadap orang-orang yang berbuat baik kepada saya, Bu. Nah, baik ya, Dini, Ibu mengerti dan Ibu paham sekali apa yang kamu rasakan karena permasalahannya Dini ini adalah permasalahan sosial ya, yang membuatnya merasa tidak nyaman dengan bantuan dan sikap baik yang datang kepadanya dari orang lain. Nah, apakah dari anak-anak sekalian ada yang ingin ditanyakan atau memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Untuk Dini, pernahkah kamu membantu teman-temannya untuk keluar dari permasalahannya? Iya, saya pernah melakukan itu. Saya pernah membantu teman saya pada saat ban botolnya bocor di jalan. Saya berusaha mengantarnya ke bengkel terdekat. Ya, selanjutnya saya Bu ingin mengajukan pertanyaan juga kepada Dini. Ya, Dini, apakah kamu pernah membantu temanmu yang ingin curhat terkait masalahnya dengan pasangannya atau pacarnya? Kalau mengenai masalah itu, saya tidak mau terlibat lebih jauh. Saat teman saya menceritakan hal itu kepada saya hanya memberikan semacam kata motivasi dan penguatan. Saya hanya akan betul-betul membantu jika hal itu memang serius dan menyangkut pendidikan. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa permasalahan ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam memaknai sebuah masalah. Lalu apakah Dini pernah mencoba membantu teman keluar dari masalah yang tidak berhubungan dengan pendidikan? Pernah Ibu,
Waktu itu saya menemani teman saya untuk bertemu dengan teman dekatnya. Ya, walaupun begitu teman saya itu tetap menganggap saya orang yang tidak tahu berterima kasih, Bu. Sehingga membuat saya semakin berpikir bahwa setiap perbuatan orang lain kepada saya mengharapkan imbalan atau balas budi, Bu. Nah, baik ya. Sebelum itu, Ibu ingin kita melakukan salah satu teknik dalam konseling, yaitu bermain peran atau role playing. Nah, di sini Dini akan berperan sebagai seseorang yang meminta bantuan atau pertolongan temannya yang akan diperankan oleh Nahilda ya. Di sini Dini akan berperan sebagai orang yang meminta pertolongan dan Hilda yang akan memberi pertolongan. Nah, bagaimana nak sudah dimengerti? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Nah, kalau begitu permainannya sudah bisa dimulai. Hai Hilda, hari ini aku ingin curhat mengenai teman kita si C. Akhir ini aku merasa kalau dia itu menjauhi aku. Dia bahkan tidak membalas pesan yang aku kirim di WA-nya. Kira-kira kenapa ya Hilda? Apa aku pernah berbicara kasar atau tidak sopan ke dia? Padahal aku sama dia itu sudah bersahabat dan kami itu sangat dekat. Di mana ada aku pasti ada dia. Oh, si C itu. Aku sih tidak begitu memperhatikan bagaimana kedekatan kamu sama dia, apalagi akhir-akhir ini. Jadi aku tidak tahu apakah betul si C itu menjauh dari kamu atau tidak. Mungkin itu cuma perasaan kamu saja. Sudahlah, tidak usah terlalu dipikirkan, santai saja. Nanti juga kalau dia butuh pasti datang ke kamu kok. Nah, ya cukup ya, Nak. Nah, Ibu ingin Nadini mengungkapkan apa yang dirasakan setelah berperan sebagai orang yang meminta tolong. Setelah bermain peran tadi, Bu, saya merasa saya harus merubah cara berpikir saya, bahwa tidak semua orang yang membantu itu menginginkan imbalan, dan setiap masalah yang orang lain anggap sepele bisa saja menjadi masalah yang sangat berat untuk dia. Jika memang orang yang dimintai pertolongan ini tidak bisa membantu, alangkah lebih baiknya jika berterus terang saja bahwa dia tidak bisa membantu. Juga kita sebagai orang yang ditolong harus membiasakan berterima kasih. Saya rasa seperti itu, Bu. Baik sekali ya, Dini, kamu sudah bisa merasakan bagaimana berada di posisi orang yang meminta tolong tadi dengan sangat baik. Nah, selanjutnya Ibu ingin meminta pendapat anak-anak sekalian. Kiranya solusi apa yang bisa kita berikan kepada Dini untuk masalahnya ini? Silakan, jangan takut. Ungkapkan apa saja yang ada di kepala kalian. Nah, Ibu silakan. Adik, silakan, Nak Hilda. Saya, Bu. Menurut saya, Bu, Dini harus belajar untuk lebih peka dan lebih perhatian terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, Bu. Baik itu orang-orang yang ingin memerlukan bantuan, walaupun menurut Dini mungkin itu sebuah permasalahan yang sepele, namun bisa jadi menurut teman kita itu adalah sesuatu masalah yang sangat buruk, Bu, untuk dia. Ya, baik sekali ya, Dini. Kamu sudah bisa merasakan bagaimana di posisi orang yang meminta tolong dengan sangat baik. Nah, selanjutnya Ibu ingin meminta pendapat kalian ini. Kira-kira solusi apa yang bisa kita berikan kepada Dini untuk masalahnya ini? Nah, silakan. Jangan takut untuk ungkapkan apa yang ada di kepala kalian. Nah, Ibu persilakan. Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Ya, menurut saya, Bu, Dini itu harus lebih peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar dia, Bu. Baik itu orang-orang yang memerlukan bantuan ataupun tidak. Mungkin menurut saudara Dini, permasalahan-permasalahan yang ingin dia curhatkan atau teman-teman itu ingin ceritakan adalah sesuatu masalah yang sepele, namun bisa saja menurut mereka yang ingin curhat itu adalah sebuah masalah yang berat untuk dia, sehingga dia memerlukan bantuan untuk menyelesaikannya, Bu. Ya, Dini juga harus merubah cara berpikir dia bahwa tidak semua orang yang membantu dia itu mengharapkan imbalan. Ada banyak orang-orang yang memberikan bantuan kepada kita dengan ikhlas dan tulus. Nah, iya itu tadi solusi dari yang diberikan oleh Hilda ya. Nah, harus belajar untuk lebih peka dan lebih perhatian terhadap orang-orang yang memerlukan bantuan di sekitar. Nah, kemudian juga dia menambahkan bahwa Dini harus merubah cara berpikirnya bahwa tidak semua orang yang ingin dibantu, ingin membantu,
ingin juga imbalan. Ada banyak orang yang memberikan bantuan kepada kita dengan ikhlas dan tulus. Yang lain masih ada yang ingin mengemukakan pendapatnya mengenai solusi untuk Dini? Saya, Bu. Ya, silakan Rama. Nah, kalau menurut saya itu, Dini harus bisa belajar merasakan emosi atau perasaan apa yang dialami seseorang, sehingga Dini bisa memberikan bantuan yang ikhlas dan tulus, serta Dini juga harus membiasakan untuk mengucapkan terima kasih, Bu. Nah, bagus ya Rama. Ya, Rama menambahkan yaitu dengan merasakan emosi seseorang, lalu kepada Dini, apakah saran yang diberikan oleh teman-teman kalian ini sudah pernah dilakukan atau bisa dilakukan nantinya? Ya Bu, memang saya belum pernah mencoba saran dari teman-teman. Yang saya lakukan hanya tetap berada pada egois yang merasa bahwa orang yang curhat dan meminta bantuan ini adalah orang-orang yang terlalu lebay dalam hidup. Namun sekarang saya bisa mencoba saran-saran yang sudah diberikan oleh teman-teman. Lalu dari beberapa solusi yang sudah Ibu sebutkan tadi melalui teman-teman kamu ini, mana yang kira-kira bisa segera Dini lakukan agar Dini tidak curiga dan berpikiran negatif lagi pada orang-orang yang berbuat baik kepada kamu? Mungkin saya akan memilih saran dari Hilda. Saya akan berusaha untuk mengubah cara berpikir dan pandangan saya bahwa tidak semua orang yang menolong saya menginginkan imbalan. Masih ada orang-orang yang ikhlas dan tulus dalam membantu. Baiklah, Nadini, itu keputusan yang kamu ambil dan keputusan yang sangat bagus. Ibu dan teman-teman kamu di sini berharap semoga masalah yang kamu alami ini bisa terselesaikan dan tidak lagi berkelanjutan. Semoga juga bisa menjadi hubungan yang lebih akrab dan memiliki kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, Nadini, kamu tidak perlu lagi untuk menolak bantuan dari teman-teman kamu karena takut akan dimintai imbalan ya. Ya Ibu, saya berterima kasih untuk Ibu dan teman-teman karena sudah mau membantu saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ingin memberikan ice breaking atau permainan untuk mengembalikan fokus kalian. Namanya Simon Says. Nah, permainan ini merupakan permainan yang akan melatih konsentrasi kalian. Begini tata caranya. Ibu akan memberikan perintah, namun perintah yang Ibu berikan diikuti dengan kata Simon Says. Misalnya ya, Ibu berkata, Simon Says, angkat tangan kanan kalian. Nah, kalian harus ikuti perintah Ibu tadi. Nah, jika Ibu berkata, memberi perintah, angkat tangan kanan kalian, tapi tidak dengan kata Simon Says ini, maka kalian tidak harus mengikuti apa yang Ibu perintahkan. Apa kalian sudah paham? Paham, Bu? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan berikan ya secara cepat, jadi kalian harus mendengar dengan baik. Simon Says, angkat tangan kiri kalian. Tutup mata kalian. Oh, aduh Dini, salah ya. Tadi Ibu tidak bilang Simon Says. Kalian belum fokus, jadi Ibu akan berikan sekali lagi ya. Ya, Bu. Nah, Ibu akan lanjutkan berikan ice breaking-nya ya. Jadi, Simon Says, tutup mata kalian. Simon Says, buka mata kalian. Wah, kalian sudah fokus ya rupanya. Baik anak-anak, jadi tadi kita sudah membahas yang mana Dini yang merasa curiga dan berpikiran negatif terhadap orang-orang yang memberikan bantuan kepadanya atau berbuat baik kepadanya. Nah, ini diakibatkan karena kebaikan teman-temannya ini pernah meminta imbalan atau balas budi. Nah, Dini sudah bisa mengambil solusi atau keputusan yang akan dilakukan dari beberapa saran dari anak-anak sekalian. Jadi, Ibu hanya ingin berpesan bahwa kehidupan kita ini akan selalu dibayang-bayangi oleh rasa curiga atau kecemasan terhadap sesuatu hal. Namun, jangan sampai kecurigaan atau kecemasan ini mengendalikan diri kalian, sehingga membuat kalian untuk memutuskan hubungan dengan orang-orang terdekat kalian. Dan Ibu juga berharap apabila di antara kalian ini memiliki masalah seperti yang dialami oleh Dini, kalian mampu mengatasi atau paling tidak mampu bersikap bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Baik, Ibu rasa kegiatan konseling kelompok ini sudah cukup, namun sebelum itu
Ibu ingin meminta dari kalian mengungkapkan bagaimana perasaan kalian atau apa yang kalian dapatkan dari konseling kelompok kita hari ini. Ayo, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, silakan Rama. Nah, saya merasa konseling kelompok ini sangat penting, Bu. Karena apabila kita memiliki masalah yang menurut kita itu berat, kita tadi bisa berpikir terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Dengan saran-saran yang diberikan oleh teman-teman, sebelumnya tidak terpikir oleh kita, Bu. Nah, baik ya, pendapat yang sangat bagus. Nah, apa ada yang lain? Ya, saya Ibu. Saya merasa jika konseling kelompok ini merupakan salah satu wadah untuk kita lebih saling mengenal satu sama lain. Jika kita berpikir bahwa kita memiliki masalah yang sangat berat, yang membuat kita tidak bersyukur, bahkan berpikir untuk mengakhiri hidup kita karena masalah yang kita hadapi itu, lewat konseling kelompok ini kita bisa mengetahui, Bu, bahwasanya ada orang-orang yang memiliki masalah lebih berat dari kita, namun bisa untuk diselesaikan. Seperti itu, Bu. Bagus sekali ya, Nak. Sekarang yang terakhir, Dini, silakan Nak sampaikan pendapatnya. Saya Bu, dari konseling kelompok ini saya bisa melihat masalah dari berbagai sudut pandang berbeda. Jadi saya juga bisa mendapat solusi dari berbagai sudut pandang. Dan dari konseling kelompok ini kita bisa belajar menangani masalah jika sekiranya masalah itu terjadi pada kita, Bu. Bagi anak-anak, tidak terasa kita telah sampai tahap akhir dari proses konseling ini. Untuk itu, Ibu akan menyampaikan beberapa hal mengenai hasil diskusi yang kita telah bahas tadi. Jadi, Dini sudah bisa memilih solusi atas permasalahannya tadi, yaitu menerima saran dari Hilda ya, yaitu berusaha untuk mengubah cara berpikir dan pandangannya bahwa tidak semua orang yang menolong itu menginginkan imbalan, masih ada orang-orang yang ikhlas dan tulus dalam membantu. Jadi ini adalah suatu langkah yang baik untuk proses konseling kita ini. Ibu harap Dini bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Baik Ibu, saya akan berusaha. Nah, Ibu sangat senang dengan keaktifan dan antusias kalian semua sehingga proses konseling ini bisa berjalan dengan baik. Nah, Ibu juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah meluangkan waktu untuk mengikuti konseling kita hari ini. Kalau begitu, marilah Ibu tutup konseling ini dengan mengucapkan Alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian penampilan konseling kelompok yang bisa kelompok 3 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.